bersama Bapak RT dan Bapak RW di Desa Mulyasari. Yang pakai batik ada Bapak RW Idan Suryana, terus yang pakai kaos putih ada Bapak Endang, yang pakai kemeja hitam juga Bapak Endang 2, Bapak Endang juga. Terus yang pakai kemeja kuning Bapak Abdul Rahman sebagai ketua RW, dan yang di belakang ada Bapak Ratno sebagai ketua RT. Kita akan ngobrol di sini perihal kerajinan tradisional pada acara. Sebelum kita masuk ke tema, saya mau gali dulu lebih dalam perihal masa lalu bapak-bapak nih. Bapak-bapak lahir tahun berapa, Pak? Kalau untuk Pak RW Abdul Rahman 1968. 68. Nah, kalau Pandang yang masih sangat muda tahun berapa, Pak? 83. Nah, berarti ada rentang waktu yang cukup jauh ya. Satu galah, gatrik, terus main panggal, main kastik ya. Kalau ada teman ini ya, kucing-kucingan. Nah, kalau Pandang apa yang dilakukan Ya, permainan? kadang-kadang itu saya juga sama itu dulu. Sama ya? Iya. Nah, berarti Pak Ratno Pandang juga waktu kecil main kayak gitu ya, Pak ya? Iya. Panggal ada? Kalau panggal masih ada. Ada. Di lingkungan Pak RW Idan Panggal masih ada ya, Panggal Pak? masih rame. Kalau di Pak RW Abdul Rahman masih ada nggak anak kecil yang main itu, Pak? Udah tidak ada, Pak. Tidak ada. Di Pak RT Endang Pak Ratno Sama, jarang. sudah jarang ya? Ya, sudah jarang. Layang-layang masih ada. Layang-layang masih ada. Masih ada layang-layang mah. Masih merata. Tradisional. Ada nggak di Mulyasari? Ada dulu ada. Siapa, Pak? Itu almarhum Pak Saca dulu di Cisalada. Dia membuat apa, Pak? Membuat ayakan, cetok, Oh, berarti Iin. anyaman dari bambu ya? dari bambu. Mati sama sekali tidak ada. Tidak ada penerus ya? Tidak ada penerusnya. Masih ada. Masih ada. Ada. Di Jomin Pak Tamit. Dijamin masih ada Bahkan ya? sekarang kalau memang dia membutuhkan kalau kita yang membutuhkan pesan dibikinkan. Oh, masih bisa. Terus kalau di Pandang ada siapa, Pak? Ada Pak Sakim. Mas Hakim. Ya, cuman sekarang udah keren. Oh, tapi kalau misalnya diminta untuk buat masih bisa ya? Masih bisa tahu, bisa atau enggak itu soalnya kurang normal. Oh. Biasanya. Untuk di Pak RW sendiri Tidak ada ya, Pak. tidak ada yang bisa bikin itu ya? Tidak ada penerusnya. Susah, Pak. Sudah Karena susah ya? Hutan itu sudah hampir habis sama Oh. kawasan. Jadi tadi kerajinan tradisional yang ada di kita itu salah satunya anyaman ya, Pak ya? Iya. Meskipun sekarang anyaman sudah Hampir musnah. hampir punah, bahkan pelakunya, pengrajinnya sudah tidak ada ya? Ada sih ada. Oh, masih ada, Pak ya? Masih ada Masih satu atau satu dua Ya. orang masih ada. Ah. Cuman enggak ini apa enggak seperti dulu dipakai perusahaan. Kalau sekarang kebutuhan sendiri aja. Oh, jadi hanya untuk pribadi aja dulu Iya. ya, Pak, sekarang ya? Betul. Apa, Pak? Ya karena tidak rajin lah penerusnya, tidak mau lah itu atau bergurunya atau gimana cari ilmu bapaknya nggak mau kayaknya gitu. Oh iya, jadi proses transfer ilmunya tidak berlangsung ya, Pak? Betul. Tidak terjadi ya? Ya dikarenakan itu karena zaman aja di ke bawah zaman, karena dulu kan seperti masak nasi pakai namanya asam itu sih. Sekarang kan pakai langsung, Oh iya, pakai osmos. Itu yang namanya bubuk kan sekarang banyak itu plastik. Iya. Jadi banyak
banyak faktor yang menyebabkan ya Pak ya. Iya, Yang pertama tadi menurut Pak RW tidak terjadinya transfer ilmu pengetahuan ya ke generasi berikutnya. Terus kata Pak RW Idan, adanya perubahan zaman, sekarang orang milih yang lebih praktis ya Pak ya. Praktis milihnya sekarang. Terus kalau dari bahan bakunya sendiri itu menjadi penyebab enggak Pak dari hilangnya tradisi anyaman itu? Misalnya sekarang kan bahan bakunya susah, misalnya itu jadi penyebab enggak Pak? Menjadi penyebab. Jadi Enggak, penyebab Pak. juga. Ya, Bahan baku masih banyak, kalau di saya Oh, masih iya. banyak. Oh, di Iya, oh, iya. banyak bahan baku. Kalau memang ada perajinnya. Jadi untuk bambu masih ada Masih di banyak. wilayah Pak Idan ya. Perlu nggak Pak? perlu Pak. Menurut bisa saya aja. perlu. Perlu ya. Sangat penting sekali kalau memang ada perajin yang mau membimbing masalah anyaman-anyaman tersebut. Kayaknya perlu Pak untuk memajukan kebudayaan tradisional yang dulu sempat menghilang. Soalnya sekarang yang masih dibutuhkan kan iit. Nah, Sampai iya. saat ini tidak berhenti itu. Ini tidak ada penggantinya ya Pak Tidak ya. ada penggantinya. Kalau iit buat ngapil nasi lah gitu. Iya, ya. Berarti si kemampuan atau ilmu pengetahuan tentang anyaman tadi sangat perlu untuk tetap dilestarikan ya. Tetap dilestarikan. Karena masyarakat masih membutuhkan atau memakai hasil-hasil kerajinan Betul. tersebut. Atau apa gitu. Ada Pak. Satu dua ada Ada. perajin. Contoh ini Pak yang di saya di Pasir Kadondong ada yang membuat pakai tali plastik itu bekas di kawasan, dia dipakai kurung ayam. Oh, dari tali Tali plastik yang itu. yang hijau. yang kuning yang Nah, hijau itu ya. dibuat kurung Pak, dibuat kurung ayam. Di Pasir Kadongdong. Pasir Kadondong. Siapa namanya Pak? Si Deden ya, Deden bisa ya. Deden. Deden, Pak Deden. Deden bisa dibuat ya. Dia hanya untuk keperluan pribadi atau dijual juga Pak? Pribadi. Oh, pribadi dulu ya. Kadang-kadang ya kalau pesan misalnya, dan saya buatkan nih, saya butuh ya. Kalau ada itunya dibuat gitu. Oh, bisa ya, bisa Iya, dipesan ya kalau orang lain Bisa. mau gitu ya. Nah, kalau di Pak RW Idan tadi, Nggak ada. hah? Nggak ada. Oh, nggak ada yang perajin itu ya. Kalau untuk perajin seperti cangkang kopi ada. Oh, cangkang kopi Ya, ada. ada. Kalau seperti itu nggak ada. Bentuknya cangkang kopi dibuat apa Pak tadi? Dibuat sama, buat keren dinding. Dinding kerai ya. Iya. Seperti itu. Kalau ada yang membuat itu nggak pakai ya tas atau dompet dari cangkang kopi? Ada Belum itu di Hah? Cipule, Cipule Ibu ada. Parti itu. Ibu Parti, Ya, Cipule ada ya. Parti yang buat tempat tisu itu. Ah, ah, ah. Kan Dan dia- kira-kira sekarang masih nggak Pak? Ya kayaknya kalau ada yang pesen masih. Kalau ada yang pesan masih Iya, ya. masih. Jadi, Ada yang pesen masih. ah, jadi tadi untuk anyaman ini memang ada beberapa yang bahannya sudah diganti ya, beralih, bukan diganti, beralih dari misalnya tadi bahan alami bambu. Ada juga yang memakai cangkang kopi, bahkan tali strap ya Pak Iya. ya, di anyam untuk keperluan baik itu pribadi maupun untuk dijual ya. Itu Berarti ada nilai ekonomis ya Pak di sana ya Pak ya, bisa saja Pak. karena bisa dijual tadi ya Pak. Ya. Kalau memang ada kooperasinya misalnya seperti itu, mungkin itu bisa dibahan untuk ekonomi Pak. Oh, jadi salah satu kendalanya itu karena Kendalanya memang itu pemasarannya ya Pak Iya. ya. Pemasarannya. Ah, Pemasaran. Satu pemasaran, dua bahan baku. bahan bakunya ya. Iya. Ah. Harapan Bapak apakah perlu dilestarikan atau bahkan dikelola dengan baik sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan atau seperti apa gitu Pak? Ya, harapan saya seperti itu Pak, karena memang ya kebanyakan usia-usia ya seperti saya aja udah usia ini karena kemampuannya tidak ada ya, kalau bisa seperti itu harus ditingkatkan lagi, Harus ditingkatkan harus lagi ya Pak ya? ditingkatkan lagi. Baik, sekarang Pak RT Endang gimana Pak harapan Bapak Pak? Kalau saya sama kayak Pak Wakil. Sama seperti Pak Wakil ya, harus ditingkatkan juga ya. Pak RT Ratno, harapan Bapak tentang seni atau kerajinan tradisional ini harus seperti apa di waktu yang akan datang? Kita
Hmm. Jadi Bapak juga mengikuti aja ya. Iya. Cuman secara umum kita berharap jangan sampai kerajinan ini sama sekali musnah gitu, punah. Nah, itu. Nah mungkin Pak Nang sendiri gimana Pak, harapan Itu Bapak pribadi Pak? mengikuti kita. Mengikuti ya. Nah. Terus untuk Pak Roidan terakhir gimana Pak harapan Bapak Pak? Ya, untuk saya untuk mengenai kerajinan itu sangat penting sekali untuk dimasyarakatkan, untuk dikembalikan lagi secara dulu. Sangat penting sekali untuk membuat kerajinan seperti bikin asupan, boboko dan sebagainya yang dibuat dari seperti bambu gitu. Dan saya juga ini Pak, Gimana Pak? rencana, dan saya juga kebetulan bisa membuatnya, ingin membuat seperti penangkapan ikan dari bubuk, tapi dari bambu. Bahan bakunya, Nama alatnya apa Pak? alatnya bambu, Mhm. bambu aja alatnya. Bahannya bambu ya. Iya. Nanti saya bikinkan lah, saya kebetulan insya Allah bisa. Hmm. Tapi ikan khusus lele, Bubu bukan? bukan joglo namanya. Oh joglo. Joglo ya. Joglo. Kebetulan saya bikin dulu. Cuman dia hanya untuk ikan lele saja. Ikan lele, belut masuk, gabus masuk. Cuman seperti ikan emas, mujair enggak masuk. Oh nggak masuk ya. Iya. Berarti Bapak sendiri masih bisa membuat alat itu ya Pak ya? Insya Allah bisa. Oke, Bisa membuat bikin. Nanti saya bikin lah buat contoh lah. nanti kita bikin di itu ya Pak ya? Oke. Oke, siap. Oke Bapak-bapak semua, terima kasih banyak untuk waktunya kita ngobrol tentang kerajinan tradisional. Harapannya semoga dari obrolan ini ada manfaatnya baik untuk masyarakat Desa Mulyasari maupun untuk pemerintahan Desa Mulyasari itu sendiri dalam hal kemajuan kebudayaan desa. Terakhir saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.